Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk Yo 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 yo, setelah Habib Rizik Syihab bebas, begitu banyak komentar di mana-mana terkait ulama. Berikut salah satu komentar ulama ternama, yakni Buya Yahya. Siapa yang tidak pernah kena pada ulama termasyhur, yakni Buya Yahya. Maka selama ini panjatan doa semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah, dan doa kita kepada Pak Presiden semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita memusuh, akan tapi kita perlu bagaimana menghindar. Kita tidak punya permusuhan dengan Pak Presiden, akan tapi kami punya cinta kepada Allah yang adalah cinta ilah illallah. Kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat. Maka mohon, atau calon-calon presiden yang akan datang, ingat, jadi presiden adalah berbatas waktunya, tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas. Maka jangan sampai di saat menjabat kepresidenan ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya, yang punya kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam, sehingga kita akan kebawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti di kalangan menteri, di kalangan Pak, harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatan kita di akhirat. Kami yakin Anda ahli iman. Kami mendengar Anda jadi imam sholat, Anda juga umroh. Subhanallah. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasanya Anda ahli iman. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini aja. Kebebasan Habib Rizik membuat salah satu ulama beserta keluarga untuk melakukan sebuah tasyakuran di rumah beliau. Semua para habaib serta tokoh agama berkumpul dalam rangka yang tidak lain, ucapan rasa syukur Habib Rizik Syihab telah bebas. Sampaikan beberapa hal yang saya pandang cukup perlu untuk disampaikan berkenaan dengan pembebasan bersyarat yang saya peroleh pada kesempatan hari ini. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya, dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Utsman bin Yahya. Ini nggak diumumkan karena kita punya prosedur ini, perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik. Sedikit salah, BB kita bisa batal ya ikhwan. Nah maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang, dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa sidang. Pembebasan bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan jika pemenuhi hak bebas bersyarat melanggar persyaratan. Adapun pembebasan bersyarat bisa dicabut jika dalam setahun masa percobaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban mengikuti bimbingan dan wajib lapor. Dengan adanya pembebasan bersyarat tidak berarti narapidana telah terbebas sepenuhnya dari kewajiban hukum.
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi selama setahun masa pengawasan, yakni penerima hak bebas bersyarat tidak boleh bepergian ke luar negeri dan wajib memenuhi tata tertib selama menjadi klien Kalau seandainya pemasyarakatan. kesadaran semacam ini hadir, nggak akan ada ontran-ontran semacam ini. Semuanya aman tentram. Semuanya aman tentram. Bisa orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Apalagi sekelas presiden, sekelas pemimpin, itu sangat mudah. Orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini, kebaca. Artinya tinggal kalau memang tujuannya nggak benar, merusak negeri ini, merusak bangsa ini, amanah di hadapan Allah, ya jangan diperkenankan orang semacam itu. Begitu. Jujur, bukan karena hawa nafsu, bukan hanya mempertahankan kekuasaan. Biarpun kita pertahankan, akan berakhir ini kekuasaan kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar. Tapi harapan kami adalah yang menjabat di negeri ini, presidennya adalah dengan Allah, dengan imannya, lalu selamat nanti di akhirat. Maka demo-demo yang selama ini Anda dengar, Anda perhatikan, Anda sambut sebagai seorang bapak ngayomi anak, sebagai seorang presiden, apa sih yang ayo diskusi yang baik seperti itu. Jadi selagi itu yang diminta hal yang baik, jangan ditolak. Kecuali dia minta jelek, minta membuat, mestinya ya harus ditolak itu. Perusahaan yang haram, perusahaan merusak, perusahaan ini, perkumpulan merusak, ini yang harus kita tolak. Tapi kalau orang berkumpul datang kepada Anda, menyuruh, mengajak kepada kebaikan, hendaknya Anda bertanya, karena itu sebetulnya mereka menghantarkan surga untuk Anda. Selain itu, penerima hak bebas bersyarat juga tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan. Pencabutan bebas bersyarat dilakukan jika narapidana melanggar persyaratan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab dipidana karena dengan 3 perbuatan pidana. Pertama, kasus swab RS Umi Bogor. Kedua, kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Dan ketiga, kasus pernikahan dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari 3 perkara tersebut, Habib Rizik telah menjalani hukuman penjara dan membayar denda. Untuk kasus pernikahan dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta, Habib Rizik divonis 8 bulan penjara. Bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami, supaya kita tidak suudon ini. Enggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta, apa sih? Tidak juga minta apa jabatan, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran. Ayo lihat, apakah permintaan semacam ini sah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur. Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya, harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik, isunya yang diminta baik ini, maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur, minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik, minta apa? Kan begitu. Yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya, FPI di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini dihentikan.
Loh, kemungkaran dihentikan, apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat. Umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia, kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo, kita hentikan, membahayakan di dunia. Memberhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia, kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat, misalnya